Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Tentunya dengan kabar baik ini pada senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, kemudian nanti diberikan nikmat yang lebih daripada hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa dengan nama dan bacaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang nggak berangkat? Maaf, semua ya. Jadi sebaiknya apabila memang ya kita diberikan kesehatan kenikmatan seperti ini, terus semangat sekolah, semangat belajar ya, karena di luar daripada kita ada banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak dapat kesempatan untuk melakukan pendidikan di sekolah ya. Maka kita bersyukur karena kita masih bisa menikmati segala fasilitas saat ini, dan mudah-mudahan dengan semangat itu kemudian nantinya membawa kita kepada hal yang lebih baik lagi. Semoga membawa kita kepada cita-cita yang kita harapkan. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum memulai lebih jauh pembelajaran kita, akan saya dulu gambarnya. Jadi berangkat semua ya? Penuh ya? Oke, berangkat semuanya. Nih, sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional ya, untuk memberikan semangat di pagi hari ini. Ini tampak wilayah ya. Baik, silakan anak semuanya dibangun berdiri. Ini lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sebelum kita masuk pada materi yang hari ini, masih ada yang ingat dengan materi kemarin? Apa? Bapak kemarin? Teknik? Yang kemarin ya, apa? Teknik fotografi ya. Jangan sampai dilupakan ya, supaya ketika kita masuk ke materi berikutnya, materi yang kemarin itu tidak tertinggal ya. Jadi hari ini tambah, yang kemarin tidak dilupakan. Kalau hari ini kita masuk materi, kemudian yang kemarin lupa, nanti tidak berkelanjutan.
karena semua materi kita itu saling bersambungan ya, dari yang kemarin hingga yang sekarang dan besok nanti itu akan terus berkaitan dan akan selalu kita gunakan gitu ya. Oke, untuk hari ini materi yang kita bahas adalah teknik apa? Kamera. Posisinya sudah tampak di layar ya. Jelas ya kan ya? Teknik pergerakan kamera. Ini sini ya, nantinya akan banyak membahas bagaimana sebuah pergerakan kamera yang kemudian menjadikan hasil karya video kita, hasil karya film kita itu lebih menarik lagi karena dengan adanya teknik pergerakan kamera. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah bisa sambil dilihat di layar ya. Peserta didik dapat menganalisis berbagai teknik pergerakan kamera atau kamera movement dalam film dan video kan, seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Kemudian peserta didik dapat membandingkan teknik pergerakan kamera movement ini dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian menggunakan kamera atau smartphone dengan benar. Jadi tidak sekedar tata kamera saja, maksudnya menggunakan kamera saja, tapi kamera yang ada di handphone kita itu juga akan bisa kita gunakan dalam teknik pergerakan kamera tersebut. Kemudian peserta didik dapat menerapkan teknik pergerakan kamera atau kamera movement menggunakan kamera atau smartphone dengan benar. Jadi menggunakan kamera yang sesungguhnya ya, video syuting mungkin nanti biasanya mungkin nanti ya, kemudian handycam mungkin ya, ataupun menggunakan kamera kita sendiri ya, kamera akhir. Kemudian peserta didik dapat mengevaluasi dan memberikan kritik terhadap penggunaan teknik pergerakan kamera atau kamera movement dalam film atau video yang ada serta merekomendasikan perbaikan alternatif yang efektif. Maksudnya nanti di akhir pembelajaran ya, kita akan ada satu evaluasi terhadap video yang akan kita tampilkan. Nah, kemudian nanti silakan melihat ya, dan kemudian nanti boleh mengkritisi, kemudian mengevaluasi, tapi juga memberikan solusi positif kira-kira kalau pergerakan itu kurang, ini bagusnya bagaimana kan? Ya, itu bisa. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan tujuan ini sampai pada hari ini sehingga ke depan proyeknya akan lebih bagus dengan segala teknik pergerakan kamera yang sudah kita bahas hari ini. Oke, sebelum saya bahas pada detail materi, ini ada satu video yang bisa jadi referensi kita ya. Nanti kita simak bersama-sama. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh
Belum, rata-rata belum. Mungkin pernah mirip-mirip ya, proses seperti itu. Terus. Kemudian, apakah kamu tahu tentang teknik pergerakan kamera? Belum ya. Maka hari ini kita bahas. Maka ayo perhatikan dengan sama sehingga nanti tahu apa yang dimaksud dengan teknik pergerakan kamera. Dan video yang tadi itu, implementasinya dari teknik pergerakan kamera. Bagus. Kemudian pernah kamu buat video dengan menerapkan teknik pergerakan kamera? Pernah. Dari yang biasa. Yang drone ya? Ya. Belum pakai minyak drone sih. Ya, jadi ya kalau dari atas belum pernah ya. Tapi kalau yang bawah mungkin pernah ya. Pernah. Mungkin yang tidak tahu adalah istilahnya nama-namanya. Ya, gitu kan? Kita sering ya dari kanan ke kiri ya kan? Dari kiri ke kanan gitu. Kemudian bawah ke atas ke bawah gitu kan? Biasanya sering ya karena ini video sinematik itu closing-nya ke atas atau ke atas itu kan yang pelan seperti itu. Kemudian kenapa harus menggunakan teknik pergerakan kamera? Mungkin supaya videonya juga bisa lebih menarik, mungkin lebih dinamis ya. Ini nggak monoton gitu ya. Oke, jadi beberapa hal yang perlu kita pahami. Oke, berikutnya kita simak satu video lagi ya. Ini tentang beberapa teknik pergerakan kamera. Oke, itu tadi adalah ya video dengan beberapa teknik pergerakan kamera. Ya, ini sudah dilihat ya. Oke, mudah-mudahan memberikan wawasan tambahan sebelum kita masuk pada detail materinya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materinya, yaitu teknik pergerakan kamera. Ada apa? Boleh dibaca? Kemudian, terus, ya, terus, pedestal. Kemudian, ada. Sudah pernah mendengar kalimat-kalimat ini sebelumnya? Belum juga. Jadi penjelasannya adalah kita mulai dari panning. Panning adalah gerakan kamera ke kiri atau ke kanan pada poros horizontalnya. Gerakan ini sering disebut
menoleh karena poros kamera tidak berubah seperti pada leher. Pada gerakan ini letak kamera tidak berpindah tempat. Ada dua jenis gerakan, ya. Jadi seperti menoleh, jadi tidak geser dari tempatnya. Jadi gesernya secara horizontal ya. Jadi kanan dan ke kiri ada dua. Ini penning, ya. Di sini bisa dibaca apa bentuknya? Ada dua gerakan pen, yaitu pen apa? Gerakan kiri, kemudian gerakan ke arah kanan. Nah, jadi begini, ya ini contohnya. Kemudian pen left ke kiri ya, kemudian pen left ke kanan. Nah ini, jadi yang dibilang gerakan kamera ke kiri atau ke arah kanan pada poros horizontalnya. Gerakan ini juga sering disebut menoleh karena poros kamera tidak berubah seperti pada leher. Nah ini ada dua tadi ya, pen left dan pen right. Jadi besok ya setelah belajar ini, ketika ada project-project, maka penyebutannya nggak lagi ke kanan kiri gitu ya. Jadi pakai istilah-istilah yang sudah kita bahas tadi. Oke, gerakannya apa? Penning, apa? Pen left, pen right, kan begitu ya. Kemudian berikutnya ada tilting. Boleh dibaca lagi? Silakan apa tilting itu? Ada poros vertikalnya, ya. Kemudian ya, mendongak atau menunduk. Pada gerakan ini letak kamera tidak berpindah tempat, sama tadi, tidak berpindah tempat, artinya tetap stay di situ. Kalau kita pakai tripod ya, tetap stay di sini. Hanya gerakannya adalah apa? Mendongak atau menunduk. Nah, ini namanya tilting. Apa? Ada dua macam juga, sama seperti yang tadi. Yang pertama ada tilt up. Tilt up adalah gerakan mendongak, ya, up ya. Kemudian tilt down gerakan menunduk. Jadi sama, begini. Up, ya. Kemudian down. Ya. Nah, ini penting sekali. Jadi kita sama dengan penning ya. Jadi gerakannya ke kanan kiri, kalau ini ke atas ke bawah. Ini istilah baru ini ya untuk kita. Maka nanti kalau bervideo lagi yang gerakannya ke atas ke bawah, jadi gerakannya bisa dibilang tilt up, tilt down, ya, pen right, pen left, seperti itu. Ada tracking atau dolly. Nah, gerakan ini kamera maju mendekati subjek atau mundur menjauhi subjek. Jadi pada gerakan ini letak kamera berubah namun posisi hadapnya tetap. Ini ada dua, tracking dan track out. Nah, tracking dan dolly. Jadi gini, ini ada dua ya, tracking atau dolly. Jadi tracking ini mengikuti subjeknya. Ya contoh saya di sini, kemudian subjek di depan kita ikutin. Kita ikutin. Nah ini namanya apa? Kalau maju mengikuti tracking. Kemudian tapi kameranya ya, gerakan kamera maju mendekati subjek atau mundur menjauhi subjek. Ya, jadi maju mundur seperti ini. Ya, ini namanya tracking atau ya. Kemudian ada tracking ya kayak tadi itu. Jadi ada istilahnya in out. Kemudian ada track. Nah ini menarik ini. Track atau track ya adalah gerakan kamera bergerak menyamping baik ke samping kiri ya atau ke samping kanan subjek. Gerakan ini persis cara berjalan kepiting. Maka disebutnya track ya. Maka istilahnya track karena gerakannya menyamping ya. Gitu. Jadi pada gerakan ini letak kamera berubah namun posisi hadapnya tetap sama. Ada dua lagi, apa namanya? Track left dan track right. Nah ya, track left and track right ya. Gerakan ke samping kiri dan gerakan ke samping kanan. Jadi gerakannya sama. Begini, ada kasih segini ya.
Jadi ini posisi kameranya tetap sama ya, sama, tidak berubah, hanya langkahnya. Pernah melihat gerakan seperti ini? Pernah ya. Ternyata istilahnya apa tadi? Kita sering ya, ternyata di video-video YouTube itu kita sering lihat yang orang ini dari sampai begitu ya, di jalan terus. Ya, ternyata istilahnya adalah berikutnya ada elevate and depress atau pedestal. Nah, ini semakin asing lagi ya dengan kalian ya. Adalah gerakan kamera naik turun. Gerakan ini disebut juga crane up and crane down. Crane, ada yang tahu crane? Crane? Alat ya, yang tinggi. Bila menggunakan crane, ya, jadi pada gerakan ini letak kamera berubah, namun posisi akhirnya sama. Ada dua, elevate adalah gerakan naik, depress adalah gerakan turun. Jadi dia berada di satu satu alat, ya, crane, ya, seperti tangga tinggi, ya, untuk menaikkan kamera atau sejenisnya begitu. Ini kalau namanya begini. Ya, dia adalah bentuk begini. Yang ke atas apa namanya? Yang bawah. Ya, jadi pada alat tersebut jadi tidak merubah dekatnya. Ya, jadi sama. Nah, ini ada di satu alat tadi. Nah, ya. Kemudian ada zooming. Nah, ini hampir sama dengan apa tadi? Track in, track out ya. Tapi ini dia tidak berarti. Nah, silakan dibaca apa? Zoom. Bukan gerakan kamera yang sesungguhnya, kan kamera tidak bergerak, kamera tetap di tempat ya. Kemudian jadi pada zoom sebenarnya tidak ada pergerakan kamera sama sekali, melainkan perbesaran yang dihasilkan baik lewat optik maupun digital. Efek psikologis yang dihasilkan antara zoom dengan track sangat berbeda. Jadi ya seperti kita tahu ya, zoom tahu ya kalau zoom ya, ini sangat beda sekali dengan kita istilahnya. Ini zoom ini ya kamera tidak bergerak ya, tetapi hasilnya mendekati objek ya, atau menjauhi objek ya dari kamera. Pada kita biasanya kita zoom, berarti sudut pandangnya mendekati objek ya, objek subjeknya. Kemudian kalau apa? Zoom out berarti menjauhi. Apa tadi perbedaannya dengan track? Ya, perbedaannya dengan tracking apa? Kalau tracking berarti ya, tapi kameranya bergerak, ya kan? Jadi kameranya bergerak. Ini contohnya, kamera bergerak ini, track, ini. Kalau zoom, berarti kamera stay di sini ya, bergerak ya. Kemudian kita zoom in mendekati, hasil dari sini nanti zoom besar, kemudian zoom out. Gitu ya. Ini perbedaannya ya. Ada zoom in dan zoom out. Zoom in adalah perbesaran, zoom out adalah pengecilan. Tips. Nah, ini ada tips ya. Oke, sebelum masuk ke tips ini, dari materi tadi bisa diterima? Berarti ada pertanyaan lagi nanti. Ya. Oke, tips. Gerakan-gerakan dasar tersebut bisa dikombinasikan sehingga menjadi gerakan kamera yang dinamis. Nah, tadi ya pertanyaan di awal tadi ya, kenapa kok butuh tadi pergerakan kamera tadi, ya kan? Supaya apa? Hasilnya lebih menarik, lebih bagus tadi. Nah, ini gerakan-gerakan dasar tersebut bisa dikombinasikan sehingga menjadi gerakan kamera yang dinamis.
Nah, misalnya apa? Kita ingin pergerakan elevator bersama dengan tilt down sambil crack. Nah, kita bayangkan coba tadi gimana? Nah, tadi kan kalian sudah paham di awal ya. Coba kira-kira kombinasinya dengan gerakan apa? Elevator apa tadi? Gerakan ke apa? Ya, yang menggunakan contoh menggunakan keren tadi itu ya kan? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Oke, berarti contohnya ya ke atas. Kemudian tilt down. Kemudian ke bawah. Setelah itu flat samping. Ya, tapi mau mana? Cek sini tadi ya. Nah, coba dibayangkan. Nah, ini bisa dikombinasikan. Kita sering kan lihat video-video ya tadi di sini tadi ya yang beberapa gerakan kan untuk sana ke sini manis ya gerakannya. Nah itu semua berdasar pada pengetahuan teknik pergerakan kamera. Nah, kemudian tips berikutnya, jadi dengan istilah tersebut kita bisa memberikan instruksi yang jelas untuk setiap gerakan kamera. Ya, pada kegiatan yang lebih banyak lagi, contohnya kita membuat video apa ya, mungkin video tema apa, video sinematik apa gitu ya, atau mungkin video apa iklan mungkin atau film mungkin, semua harus jelas instruksinya. Jadi gerakan kameranya bagaimana? Jangan sampai yang nanti kita tulisnya habis ini kanan, habis itu ke kiri gitu kan? Tidak ada istilah yang menarik seperti itu. Jadi kita buat apa? Dan contohnya tadi itu ada gerakan bersamaan dengan down sambil terpel ya, atau mungkin gerakan panning ya, panning setelah itu apa, setelah panning kemudian ada gerakan apa, tilt down ya kan, atau tilt up ya, atau setelah gerakan ini kemudian follow ya kan, contohnya setelah gerakan seperti ini ya, pan right kemudian follow ya, atau track yang tadi track in ya, track in seperti ini, kemudian track off, setelah itu apa ke atas, tilt up ya kan, seperti itu. Nah, ya, bisa membayangkan. Oke, gerakan kamera video. Ini ada gerakan lain juga, ada follow, nah tadi sudah saya sebutkan tadi ya. Ada follow, ada lead, ada arch. Nah, follow artinya pergerakan kamera mengikuti objek. Tadi ya, bergerak searah. Nah, ini lebih daripada tracking. Kalau tracking mungkin tertentu ya, tapi follow seperti apa? Halo guys, ya, seperti vlog gitu kan ya. Kita masuk follow nggak? Ya. Kita ya, atau kita video-video apa ya vlog ya, atau kemudian kita liputan di luar atau apa gitu yang sering nonton ya, acara-acara entertain gitu kan, dia juga kan mengikuti terus begitu ya. Kemudian ada apa berikutnya, ada play, artinya pergerakan kamera mundur sedangkan objek berhenti. Kita mundur, objeknya jadinya jauh ya. Nah, ini akan memberikan apa ya, memberikan nuansa yang apa ya, dramatis ya. Kebayang nggak pernah nonton apa scene yang seperti itu? Contohnya di sini objeknya kita mundur, tapi objeknya maju, bukan ikuti kita. Kalau ikut kita bagian maksudnya dari atau ya, ini dia maju ke sana, kita kameranya mundur. Nah, ini namanya apa? Lead ya, namanya lead airnya. Kemudian ada arch, gerakan kamera memutar mengitari objek dari kanan atau sebaliknya. Berputar. Ya, gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Pernah lihat ya, seperti itu ya. Di seperti itu, tapi ada alat yang seperti itu. Oke.
Sehingga ini bisa dipahami. Sekarang sesi tanya jawab. Ya. Jadi materi sudah banyak ya, sudah banyak sekali materi yang sudah bapak-bapakan tadi. Nah sekarang saya beri waktu sebentar untuk apa yang sekiranya belum paham dari materi tersebut boleh kita bahas lagi. Silakan tanya lagi. Ya. Tanya kan? Ayo, jadi kalau nggak tahu itu saya ingin tanya. Ayo, gantian, tanyanya bergantian. Yus? Silakan, ya? Bagaimana caranya agar satu video itu tetap stabil? Oke, bagaimana caranya ketika video itu tetap stabil itu ya? Hasilnya apa kalau sekarang itu smooth ya? Nah, smooth. Mungkin jawabannya ada yang bisa membantu memberikan jawaban? Boleh? Belum tahu juga ya. Oke, ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan ya. Supaya hasil videonya tetap stabil dengan pergerakan kamera yang tadi itu ya. Apa contohnya? Mungkin perangkatnya memang sudah disertai dengan stabilizer ya. Mungkin kalau smartphone ada beberapa HP ya, smartphone yang memang digunakan seperti apa enggak bergetar ya istilahnya ya. Nah itu yang ini adalah menggunakan alat. Nah, alat ada disebutnya dengan stabilizer. Ada istilahnya ya, ada stabilizer, crane tadi itu ya, yang kemudian kita pegang ya, tidak bergetar kan gitu ya. Jadi bentuknya sebentar di sini. Nah contohnya seperti ini bisa dilihat ya di sini. Sebentar kelihatan? Nah ini bisa dilihat stabilizer lah, seperti itu. Ya, ini. Maka dengan alat ini akan stabil, ya, akan stabil. Walaupun kameranya sudah ada stabilizer yang mungkin ya, ada komponen itu, tapi dengan tambahan alat ini akan memberikan hasil yang lebih stabil lagi, lebih bagus lagi. Tadi itu. Ya. Ya, atau kalau memang kita pakai kamera, ya. Harus benar-benar yang tapi tetap tidak seoptimal kita menggunakan alat itu karena memang komponennya tidak ada stabilizer yang benar-benar membuat kamera tersebut bisa stabil ya. Soalnya tadi itu memang dia sudah disertai dengan seperti itu ya. Kamera atau video shooting ya yang kualitasnya lebih bagus lagi yaitu untuk kemana-mana tidak akan ada rencana yang nah itu diantaranya ya, untuk lebih mengoptimalkan, lebih menstabilkan hasil videonya ya, hasil videonya dengan banyak perkembangan yang banyak. Ya contoh saja ya tadi seperti video vlog tadi itu ya kan kalau kita lihat itu di TV itu ya, di YouTube itu sambil terus ya, karena kadang-kadang sambil digoyang-goyang itu lari juga kadang ya, untuk lari-lari seperti itu untuk stabil lah, itu jangan terlalu menggunakan stabilizer. Ada banyak ya, ada banyak ya. Oke, siapa tadi namanya? Cahya. Terima kasih Cahya pertanyaannya. Oke, yang lain selain Cahya boleh bertanya lagi. Ayo, apakah
betul-betul sudah paham? Ya, gimana? Saya sudah paham betul? Pak, kalau gerakan helipad sama di press itu harus pakai alat apa emang nggak pakai alat bisa? Nah, jadi itu harus menggunakan alat. Maka sebelumnya kan di pengertian tadi itu ya, baca kembali bahwa ini ketika posisinya ada di naik, ada gerakan kamera naik turun, gerakan ini disebut juga crane up atau crane down. Nah, crane tadi sebutkan tadi, jadi ada satu alat yang apa ya, menjadi medianya dia, ya. Jadi kamera itu ada di alat tersebut, kemudian naik turun. Ya, contoh ada video yang harus dapetnya dari atas, ya. Mungkin film-film action atau film-film laga yang dia harus ada take dari atas itu kan harus ada alat itu. Makanya sebutnya dengan crane tadi itu. Maka kalau hanya naik turun tanpa alat tadi ada istilahnya apa? Fill up. Ayo fill up atau apa? Nah, ya. Jadi ayo apa tadi? Nah, jadi helipad ini memang harus kepada satu tempat ya. Nah ini contohnya gerakan ini disebut juga crane up atau dan crane down bila menggunakan crane. Jadi pada gerakan ini letak kamera berubah namun posisi hadapnya sama. Ini terus membawa gitu ya. Pernah lihat nggak? Ada kita nonton behind the scenes sebuah film itu, film action itu ya, film Hollywood ya. Dan dia kamera ke atas itu kan, ya kan? Hasilnya seperti dia ada laga di bawah, ada action di bawah gitu kan. Datanya pakai gitu. Siapa namanya? Abuse ya. Ya. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah ada profil teman-teman kita menanyakan, mudah-mudahan itu jadi wawasan juga ya untuk kalian semua. Kemarin tadi menanyakan tentang LCAD, progress tadi itu, kemudian juga stabilisasi hasil video yang kita buat dengan tadi kamera yang beli tadi itu ya. Mudah-mudahan dipahami. Oke, berikutnya. Nah, ini yang menarik lagi bahwa tadi ya kombinasi gerakan yang saya sebut tadi, yang saya sebut tadi di awal ya. Nah, di sini ini ada contoh-contoh video yang yang sudah mengimplementasikan gerakan kamera tadi. Mungkin ada beberapa dari kamera yang tadi sudah disebutkan, tapi di sini bisa jadi referensi ya, bisa ditambah pembelajaran kita. Baik. Kita simak dulu.
balas ya. Jadi misalnya gerakan A, gerakan B, ya, kemudian balik lagi seperti itu. Ya, ini diantara gerakannya. Gerakannya simple ya, gerakannya simple, tapi karena tadi menggunakan teknik yang free dengan teknik kamera kombinasi bagus, itu ditambah dengan alat yang hasilnya lebih smooth, stabil, hasilnya tadi itu bisa nanti ya kalau hasilnya seperti itu ya. Kemudian lagi satu lagi, kita putar. Itu adalah beberapa potongan-potongan video ya dari tadi ada juga itu dari yang kamera maupun jauh tadi ya. Kemudian tadi beberapa scene-scene yang ada di film yang sangat terkenal. Nah, ternyata sebegitu berdampaknya ya, dramatisnya ya kepada hasil yang didapatkan dari itu. Karena tadi dari teknik kamera tadi. Nah, ini dengan melihat tampilan-tampilan tadi itu, harapannya apa? Memberikan wawasan pada kita. Nah, tadi teknik kamera tadi itu, ketika diimplementasikan dengan baik, maka hasilnya akan seperti tadi itu. Oke.
gitu ya. Baik. Oke, sekarang untuk memberikan pembelajaran yang lebih lagi, bermakna lagi pada kita semua, kita akan bagi kelompok ya. Jadi akan saya berikan satu proyek nanti, silakan dianalisa ya. Kita buat kelompok dulu. Kita buat kelompok 5 orang ya, kelompok ya, kelompok 5 orang. Oke, silakan membuat kelompok. Posisinya bisa digeser mungkin, dihadapkan sedikit gitu aja. Oh ini aja nanti ya, kan sudah 5 ya, 1, 2, ini 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan membuat kelompok 5 orang ya. Digeser, silakan. Ya, seperti itu. Sudah berkelompok semua ya. Kita berarti ada 1. Saya buat kelompoknya ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Lebih mudah ini ya, modelnya. Oke, jadi akan saya bagikan lembar kerja untuk kalian. Satu kelompok, satu proyek ya. Sudah dapat semua ya? Oke, sudah dapat semua. Silakan disiapkan buku dan pulpennya. Ini akan saya bacakan bagaimana kita mengerjakan proyek ini. Baik, saya bacakan sembari dipahami di lembar kalian masing-masing. Lembar kerja peserta didik. Jadi ya seperti kampus di Surabaya, Kampung Tengah, dasar-dasar broadcasting dan perfilman, dasar tata kamera. Ya, kemudian peserta didik mengevaluasi dan memberikan kritik terhadap penggunaan teknik pergerakan kamera atau kamera movement dalam film atau video yang ada, serta merekomendasikan perbaikan alternatif yang lebih efektif. Ya, alat tulis disiapkan, smartphone atau laptop. Nah ini atau laptop ya. Kemudian kertas
Nah, makanya setiap peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini sudah kita bagi kelompoknya. Kemudian setiap kelompok akan diberikan 3 buah video, ya. Kemudian silakan dipilih. Di sini ada ya. Jadi nanti silakan di scan ini nanti akan muncul videonya apa, silakan dipilih masing-masing ya. Kemudian masing-masing kelompok melihat semua video tersebut, kemudian memilih salah satu video yang akan dianalisis. Jadi di sini sudah kita sediakan 3 video, ya. Kemudian silakan nanti dianalisis. Nah, pilih salah satu tadi, ya. Ini tidak semuanya ditonton, tapi pilih salah satu, ya. Video yang akan dianalisis. Kemudian silakan ditulis nama kelompok, anggotanya siapa saja, ditulis di situ ya. Kemudian nama video, ya. Nama video silakan nanti ditulis, kamu pilih yang mana nama videonya. Ya kan sudah ada judulnya di situ nanti. Kemudian alasan memilih video ini kenapa? Kemudian adakah teknik pergerakan kamera pada video tersebut? Ya. Setelah itu evaluasi. Nah, menurut kalian kira-kira dalam kamera dalam film tersebut ini ada beberapa yang perlu diperbaiki, mungkin diberikan masukan, boleh pada hal apa? Silakan, bebas, ya. Tergantung dengan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Begitu ya? Oke. Silakan mulai berdiskusi. Sini ya, di scan sini ya, nanti akan muncul. Berdiskusi dengan baik ya. Tonton semua videonya ya. Semua video ditonton dulu ya. Tonton kemudian didiskusikan di mana yang akan dianalisis.
yang kelompoknya tadi ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Jangan lupa ya. Ya, kalau ini saya. Namanya nama lengkap ya. Santai, satu dulu, dioptimalkan dan dipilih salah satu video yang paling menarik dalam kelompok kalian. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
5 menit lagi ya. Lagi ya. Oke, cukup? Oke, cukup. Yuk, diskusi selesai. Sekarang saatnya untuk presentasi masing-masing kelompok ya. Di masing-masing kelompok silakan presentasi. Di depan boleh nanti dipresentasi dan presentasikan hasil diskusi dengan teman satu kelompok. Yang lainnya silakan nanti saling ketika ada ini silakan saling memberikan masukan ya, saling memberikan tanggapan ya. Kita diskusi diskusi menarik. Oke, silakan dari kelompok mana dulu yang siapa dulu? Pak, Ya. ini perwakilan apa? Semua ya, semuanya ya. Jadi silakan nanti ya 1-2 orang yang dibacakan boleh ya. Tapi semuanya dengan baik. Oke. Kelompok Puri siap? Iya, Pak. Oke, silakan dari kelompok 4 dulu berarti ya. Oke, kelompok 4 benar. Silakan. Agak sini, ke sini. Nah, ke sini. Silakan sholat dulu, kemudian sampaikan dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pilihan video kami yang yaitu berburu takjil. Jadi alasan kita memilih video ini, videonya seru, rame, liputannya yang banyak, wawancara sama banyak orang, terus juga pakai rekaman suara. Pak, itu rekaman suaranya bisa memakai apa? Rekaman suara kalau itu yang di video itu dia pakai tripod ya. Tripod banyak macamnya. Jadi pakai tripod yang Bluetooth ya. Bisa juga pakai yang kabel ya. Terus juga dengan mungkin menggunakan HP seperti itu bisa juga. Jadi teknik yang digunakan dalam video tersebut tilt down durasi ke-8, tilt up durasi ke-14, follow durasi ke-44, serta panning di detik ke-50. Dan evaluasi videonya, kritikan dari kami, mungkin akan lebih bagus lagi jika videonya landscape supaya lebih jelas. Baik, sekarang sesi tanya. Ada kelompok yang bertanya atau ada masukan yang lain? Oke. Ya, jadi untuk kelompok 4 yang ini adalah berburu takjil. Kenapa berburu takjil? Jadi seru ya, videonya seru, menarik, wawancara yang banyak orang. Beberapa. Dan nanti ada beberapa evaluasi tadi, diantaranya videonya sebaiknya videonya landscape ya.
Karena videonya di situ adalah potret ya. Tapi untuk ada yang video seperti itu ya, short seperti itu mungkin itu aja. Jadi maksudnya ketika videonya landscape itu ini ya. Ya, ada yang ditanyakan atau mungkin ada masukan lagi atau merasa kayaknya yang dijadikan masukan kurang pas nih, harusnya nggak seperti itu gitu, boleh. Ayo kita diskusi. Cukup? Oke, cukup. Sekarang ditutup. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 4. Saya Endri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berikutnya. Kelompok berikutnya dari kelompok berapa? Kelompok kelompok 2, silakan. Ya, boleh langsung dibacakan aja nggak apa-apa. Ya, depan sini dong. Ya. Silakan. Geser sini sedikit. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 2 ingin mempresentasikan hasil yang kami pilih dari video yang ditentukan tadi. Ya. Jadi yang kami pilih videonya iklan kopi. Alasan memilih video ini, videonya bagus dan videonya menarik, sinematik, simpel, dan langsung fokus pada kontennya, yaitu iklan kopi. Teknik pergerakan kameranya, teknik yang digunakan panning, pan right, detik ketiga, follow detik ke-32. Evaluasi video dari kriteria kita, karena video ini adalah iklan kopi, mungkin saran kami dibungkus atau kemasan yang bisa diperbaiki lagi. Itu ada diskusinya. Ya. Di video kopi sarannya kemasan kopinya lebih bagus lagi gitu ya. Ya. Karena di situ pakai apa? Pakai plastik ya. Ya, kurang menarik, Pak. Aku menarik. Ya, oke. Kira-kira kalau pakai plastik menarik, kemasannya dirubah atau pakai plastik aja? Dirubah. Ya. Berarti next projectnya merubah plastik. Ya, kelompok ini ya. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Cukup? Cukup ya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, berikutnya, ya silakan. Kelompok 3. Ini kelompok 1 belum ya? Nah, setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami mengambil video tentang catatan akhir sekolah tahun 2022. Alasan kami memilih video ini adalah
bagus lagi, lebih bagus lagi ketika semua komponen di sekolah itu kelihatan semuanya gitu ya. Cukup? Apa lagi? Cukup? Oke, silakan duduk. Ada duduk. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi bagus semuanya ya. Diskusi berjalan dengan baik ya. Kemudian kita dengan begini bisa belajar ya. Bisa belajar ternyata tanpa kita sadari ternyata semua gerakan atau semua video yang ada itu menggunakan teknik pergerakan kamera. Bisa jadi orang yang membuat itu tidak tahu istilahnya, ya dia membuat aja seperti halnya kita tadi sebelum hari ini ya, kita membuat video aja. Ternyata di situ ada istilah-istilah yang apa ya, yang ketika kita gunakan itu juga ternyata. Jadi instruksinya jelas, ya kan? Dan lain kan gitu. Ya, build down dan itu kan. Ternyata begitu kita kasih video yang seperti itu, ketemu juga kan ternyata settingnya. Ya kan, tadi ada di beberapa mungkin tadinya. Ternyata ada juga sih. Mungkin kalau kita harus review satu film 1 sampai 2 jam, mungkin ada puluhan ratusan teknik pergerakan kamera yang digunakan. Tapi sebenarnya juga menggunakan kombinasi yang baik, ya kan tadi seperti contoh video yang sebelumnya. Oke, sudah ini yang mau dirapikan, kita cerita lagi. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita, ini Bapak mau melihat sebagaimana ulasan materi yang tadi sudah kita bahas tadi itu dalam sebuah kuis ya. Ini akan saya bagikan kuis lewat Google Form ya. Nanti silahkan diisi dan akan langsung kelihatan skornya berapa. Nah, ini akan menunjukkan bagaimana pengetahuan yang sudah kita bahas tadi itu. Bahkan prakteknya kita tadi sudah melakukan analisis terhadap sebuah video-video, ya kan? Nah, kita evaluasi dengan pengetahuannya. Jadi kira-kira sejauh mana pengetahuan yang kita dapatkan. Oke ya, yang saya bagikan. Mohon APD-nya diperhatikan, akan saya ambil. Nanti boleh bergeser ya. Ini kelompok 4, kelompok 3. Kemudian nanti di scan, kemudian ke belakang. Kelompok 1. Semua. Boleh nanti bergeser ke belakang ya. Silakan ini ambil yang
Google Form ya. Silakan nanti kemudian mengisi. Oke, scan ke belakang ya. Bisa. Oke, saya kasih waktu. Kemudian silakan dikerjakan tulis tersebut ya, mulai Google Form ya. Silakan. Ya, dibuat aja. Nanti di sini pun juga akan siapa skornya berapa. Nanti akan jadi refleksi untuk saya tentunya, dan kemudian untuk kita semua dalam proses pembelajaran. Silakan dipilih dulu, jangan lupa kelasnya ya. Oke, sudah? Oke, sudah ya? Oke, sekarang kirim dan lihat skornya di atas. Berapa skornya? Ada yang 100? Ada yang 100. Oke, yang 100 boleh angkat tangan? Yang 100? Oke, mantap. Oke, kasih dulu. Ada yang di bawah 100? 80, 60 ada ya, ada ya. Jadi ya, baik anak-anakku, itu adalah hasil apa ya pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi dengan apa namanya beberapa materi yang disampaikan, kemudian kita ada analisis terhadap video, kemudian
tentunya kita evaluasi dengan pengetahuan daripada materi tersebut. Nah, ternyata alhamdulillah berhasil, ada yang sudah sampai 100 ya, ada yang masih 80 ya, ada yang 60 ada yang 60 ya. Nanti perlu ditingkatkan lagi pengetahuannya. Ingat baru saja ini. Jangan sampai materi baru saja diberikan kemudian nanti hilang. Nah, kemudian beberapa hal yang mungkin akan jadi refleksi kita hari ini adalah apakah ada kendala dalam kegiatan kita hari ini? Ya. Saya rasa hari ini kita berjalan dengan baik, bagus semuanya. Ya, ada kendala tadi yang susah dari scan barcode tadi ya. Nah, itu biasa kita tidak mengajarinya atau apa kan? Kemudian pengetahuan baru hari ini, apakah ini adalah sebuah pengetahuan baru untuk kita? Ya. Jelas ya, karena biasanya memilih kanan kiri. Hari ini kita bisa menggunakan istilah apa tadi? Pen right, pen left, pen gitu. Ya. Terus apa lagi istilahnya? Tadi ada banyak istilah tadi ya. Oke. Kemudian tentunya dengan adanya pembelajaran kita hari ini yang ternyata betul-betul memberikan wawasan baru untuk proses pembelajaran kita, mudah-mudahan ini akan memberikan warna yang menarik dalam proses pembelajaran kita. Next ya, setelah ini tentunya setelah kita melakukan pembelajaran teknik pergerakan kamera, setelah ini maka kita akan ada project teknik pergerakan kamera tersebut. Di awal tadi kita tonton contoh-contoh pergerakan kamera ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, tentunya besok ya project ke depan kita akan membuat project teknik pergerakan kamera. Bisa individu, bisa kelompok. Ya, maka masing-masing harus punya pengetahuan yang baik di pembelajaran ini, sehingga ketika nanti tugas individu maka semuanya bisa mengaplikasikan kan gitu. Kemudian kalaupun kelompok ini hasilnya lebih bagus lagi ya, karena jadi pemikiran banyak orang dalam satu kelompok tersebut gitu ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi untuk pembelajaran kita hari ini? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup silahkan bukunya masukkan ke dalam tas lagi. Oke, mudah-mudahan hari ini betul-betul bermanfaat untuk kita semuanya, memberikan pembelajaran yang bermakna ya. Dan apabila dari saya ada salah kata, tentunya kepada Anda semua saya mohon maaf, dan kepada Allah SWT saya mohon ampun. Sebelum saya salah, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih. Hati-hati ya, selalu gunakan hal yang baik untuk perjalanan hidup kita. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.